Udara Nusantara terasa begitu pekat, bukan karena terik matahari yang menyinari kegelapan Nusantara, melainkan disebabkan oleh ketegangan yang mencekam tak karuan. Bagaimana tidak, jika sudah 3,5 abad bangsa ini tertunduk dan terikat dalam rantai besi penjajahan. Telah banyak kisah tangis dan pertumpahan darah yang menjadi saksi bisu betapa mahalnya sebuah kata merdeka. Tibalah angin perubahan yang berhembus kencang saat diketahui ketika Hiroshima dan Nagasaki bertekuk lutut di pertengahan Agustus 1945. Sebuah kekosongan kekuasaan terjadi dan Jepang telah runtuh. Di ruang-ruang gelap Jakarta inilah para pemuda menyelundupkan berita, sementara para pemimpin ragu akan risiko yang akan dapat menyapa. Kaisar Hiro itu sudah menyerah, Jepang sudah kalah. Berita ini tidak bisa ditahan lagi. Besok atau lusa, tentara sekutu akan mendarat ke Tanjung Priok. Kita tidak punya waktu lagi. Lalu apa yang ditunggu oleh Soekarno dan Hatta? Mengapa mereka masih mengharapkan janji Marsikal Terauchi di dalam? Padahal itu hanyalah omong kosong, imperialis. Tenanglah Kairo, kita tidak bisa bertindak sendiri tanpa ditunggang. Rakyat dan tentara peta hanya akan patuh pada komando Soekarno. Kita harus menahannya malam ini juga di kediamannya. Jika kemerdekaan ini diumumkan oleh PPKI buatan Jepang, dunia akan mencap kita sebagai barang rusakan hasil kolonialisme yang menerima hadiah kemerdekaan. Kita harus merdeka dengan tangan kita sendiri. Di Jakarta tidak aman, kita bawa ke Rengas Dengklok agar jauh dari Jepang. Baiklah, saya siap menjadi supirnya. Kapan kita berangkat? Sekarang, saya akan berbicara dengan kamu. Baik. Bagus, bro. Ini revolusi. Ini apa ini? Ini penculikan. Bapak takut, Bung, tapi kami takut dipengaruhi Jepang. Jelas kok lebih aman, Bung. Baiklah, Kairo, bawa mobil ke sini. Tapi diplomasi harus meningkatkan hormat. Setelah didesak oleh golongan muda, Soekarno pun menyetujui untuk dilaksanakannya proklamasi. Baiklah, aku janji akan memproklamasikan kemerdekaan. Tapi di Jakarta, besok 17 Agustus jam 10 pagi. Bung Karno, Bung Hatta, saya Subarjo dari Jakarta. Saya mohon kembalilah. Bung Subarjo, jangan halangi. Ini kehendak pemuda. Saya tidak menghalangi, Soekarni. Saya menjemput. Kalau Bung Karno tetap ada di sini, tentara Jepang akan menyerang. Nyawa Bung terancam. Daripada kita dibawa paksa lagi. Baiklah Subarjo, kami akan pulang. Tapi kau harus jamin proklamasi tetap di tanggal 17. Saya jamin, Bung. Saya akan kawal. Baiklah, Bung. Bu, kita harus cepat, tapi tidak bisa di rumah, karena Jepang masih menguasai peta kita. Benar, kita butuh tempat yang aman, tempat yang tidak dicurigai oleh Jepang, tapi juga bisa melindungi kita. Terus di mana? Di rumah saya terlalu kecil dan juga diawasi. Bila Jepang, Bung, di sana berbahaya. Justru karena itu aman di kanan. Laksamana Maeda itu kepala angkatan laut di Jepang di Jakarta. Dia berpikir liberal, dia pro kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang tidak akan curiga kalau ada tamu di rumah perwiranya sendiri. Tepat, Maeda sudah berjanji untuk melindungi kita. Baiklah. Diputuskan kita rapat sekarang juga di rumah Laksana Maeda. Sayuti, siapkan mesin ketikmu sekarang juga. Baiklah, Bung. Semua orang sibuk dan bersemangat dalam menyiapkan kemerdekaan yang selama ini mereka impikan. Semua disiapkan dengan sebaik mungkin. Bung, tangan saya dingin. Ini adalah sejarah. Dan di tahunnya 1905, Jakarta, hari 17 bulan 8, 1945. Ini, Bung, bendera yang telah saya jahit. Bendera kita, jas 10 kita kerek. Hari yang begitu bermakna, rakyat Indonesia begitu bersemangat dan membara, menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia yang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Inilah detik yang ditunggu-tunggu 3 hari 3 malam akhirnya tiba. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 3 hari itu melibatkan banyak tangan. Dari Desakan Wikana, Strategi Sukarni, Setir Kahrul Saleh, Logika Sajril, Jembatan Sobarjo, Jari Sayuti Melik yang mengetik, Jahitan Fatmawati yang mengibarkan, dan Tekad Soekarno-Hatta yang memproklamasikan. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka bersatu untuk merdeka. Kebebasan yang kita rasakan hari ini adalah hasil melewati jalanan yang panjang dan menggetarkan hati. Jagalah kemerdekaan